Kenapa dipelintir? Pertanyaannya Apa Tuhan yang dipelintir? Buka Tuhan Yohanes kamu, 1 ayat 1. Biar kamu paham Dito. Buka. Tuhan kamu manusia bukan? Buka Dito. Sama dengan Bu Netra tadi itu udah pening aku tengok dia nggak paham Alkitab. Tapi kenapa dia ke gereja? Kemana-mana nih ngomongnya. Buka Yohanes 1 ayat 1. Kulangi lagi pertanyaanku. Kalau enggak, Biarpun kau harus pintar gitu loh. Kalau enggak dijawab, ku lempar kau ke gereja. Buka Yohanes 1 ayat 1. Ini pertanyaanku ringan loh. Iya, Tuhanmu manusia kan bukan? memahami siapa Yesus. Buka Yohanes 1 ayat 1. Siapa tuh Yesus? Buka. Jawab dulu. Di sini tulisannya menurut Kau pelajari dulu siapa itu Yesus. Biar paham. Buka Yohanes 1 ayat 1 dibilang. Mana kayak gini mau dipertahanin diskusi, ditanya apa nggak dijawab. Buka Yohanes 1. Oke, tampilkan ya. Nih. Ini kau jawab dulu lah ini. Aku capek loh. Aku tampilkan nih. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nih. Itu perkataan siapa? Biar nanti naik lagi Bun, sebentar. Ini tak buat sedeng aja dulu pokoknya. Yang tertulis di sini kan anak manusia adalah Tuhan katanya, ya kan? Nah ini Tuhannya anak manusia siapa? Kan ditanya. Jadi Tuhanmu manusia bukan? Kok nggak berani jawab? Kenapa nggak berani jawab kalau Tuhannya manusia? Why? Ya, jadi gimana Jim? Harusnya berani jawab lah. Kalau saya memang tuh Yesus itu anak manusia, memang udah banyak di ayat-ayat yang lain, Bang. Lah iya, makanya itu. Aku malu. Berisik. Pastinya malu karena yang menuhankan anak manusia adalah pagan. Nah, tuh gimana? Tanya jawab kita anak manusia kok. Kenapa nggak jawab? Karena emang Yesus manusia itu harus diakui. Justru kalau yang nama, justru kan di 2 Yohanes 1 ayat 7 yang tadi malam sama Bang Yusuf itu, kalau yang nggak mengaku Yesus manusia malah penyesat disebutnya. Kita kan harus mengakui jujur. Makanya. Bang, aku beresin anak, nanti aku naik lagi ya. Bang Dito ya, sama yang lain ya. Bang Arif, aku duluan ya. Ini anak sebelah. Bentar, sayang, bentar. Iya, bentar, sayang, bentar. Nanti aku naik lagi. Akhirnya aku naik lagi. Gimana ini? Udah pada hilang? Udah pada hilang ini. Makanya Kang Dito perusuh katanya. Bikin pusing orang. Naik lagi. Udah ngerti tadi tujuannya. Mau jujur nggak? Apanya lah kok Dito udah gak ngerti, sosok ngerti. Astaga. Kau bodoh-bodohi orang semua. Nih. Firman itu telah menjadi manusia Dito. Ini manusia Dito. Nih. Kau bodohi semua manusia. Kau tengok mau. Kasihan aku naik kau Dito. Kalau tersesat kau aja, jangan kau ajak orang. Nih. Kau bilanglah tidak manusia, tidak apa. Tuhan kau manusia. Ini apa ini? Baca ini. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Itu Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Manusia. Jadi Firman yang jadi manusia kan? Tuhan bukan? Tunggu aku tanya dulu. Firman itu siapa? Allah atau bukan? Mana ada salah terjemahan itu. Jadi firman ini siapa? Ya, kok tinggal tanyanya apa? Firman yang mana? Yang penyanyi apa yang pemain bola? Samamu. Firman di sini siapa? Firman penyanyi apa pemain bola? Nah ini kan. Udah aku bilang penyesat kok Dito. Udah aku bilang banyak kau sesatkan dari tadi. Dari netral lah, si Jimmy itulah, siapa lah tadi itu. Aduh. Sebenarnya kau tahu ayat ini, cuma enggak kau kasih tahu sama orang itu, makanya mereka sesat semua. Bingung dia dengan agamanya, bingung sendiri di agamanya itu. Siapa karena yang bingung? Memahami agamanya, Alkitabnya, naik ke komal ya kayak gitu.
Oke, coba kau Perkataan baca. siapa yang? Perkataan siapa itu? Lanjut Bun. Ah itu firman ini siapa Bunda? Kalau ini bentar ya. Itu perkataan siapa itu? Tidak ada perkataan ini firman ini siapa? Ini firman. Ini siapa yang dikatakan firman ini siapa? Apa itu firman? Ya ini perkataan siapa? Ini firman ini perkataan siapa? Maksudnya? Astaga. Yohanes 1 nomor 1 itu tulisan siapa tuh? Botol juga rupanya. Bukan perkataan Yesus itu. Waduh. Ya di mana di situ Yesus firman? Aku tanya firman itu siapa? Perkataan siapa? Firman itu perkataan Tuhan, bukan Nah. perkataan Yesus. Bun, Udah. paksa Baca. baca. Nih, Paksa baca. baca nomor 13-nya. Coba Baca. kau baca nomor Baca 13-nya. ini dulu. Nanti sabar. Baca dulu Bunda. 13-nya lah, comot-comot aja Ini kau. baca dulu Bunda. Kata Yesus, firman yang engkau sampaikan telah Ini kusampaikan baca kepada dulu. mereka. Kok lari-lari sih? Firman. Ini baca dulu. Firman yang telah engkau sampaikan, engkau siapa? Ini baca dulu. Tuhannya. Kau kamu aja mau didengar. Kata Yesus, Malu mau baca firman ini, yang engkau malu. sampaikan, nenek engkau ini kepada Ini siapa? baca engkau? dulu. Kepada bapaknya. Kepada siapa? Ngapain kau ngatur-ngatur? Tadi kau kata Kamu yang harus dengar perkataan Yesus. Tadi kau bilang Firman ini. yang engkau sampaikan, kita turunkan dulu firman ya, itu adalah- bernaik lagi ya. Turun dulu ya, bernaik lagi ya. Kata Yesus, firman yang telah engkau itu siapa? Kan pihak lain, bukan dirinya. Pihak kedua itu, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, kepada Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8 sangat jelas di situ. Jadi Yesus itu penyampai firman, apa yang didengarnya, itulah yang disampaikan kepada kaumnya, Bani Israel, bukan pula kepada kalian nih yang Bani Paulus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini kaumnya Bani Israel. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa engkau. Siapa engkau ini? Ya Tuhannya. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Simpel kok, gampang kok. Cuma kalian itu isi kepala kalian itu cuma dogma doktrin. Jadi semua data-data di Bible itu Udah kalian kan, bantah. gantian ya. Boleh? Jawab dulu itu. Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan, engkau ini siapa di sini? Jawab. Yang mana? Ayat berapa? Yohanes 17:8. Kok Yohanes? Kita kan mempelajari siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Ya itu di situ dia menerangkan bahwa dirinya bukan firman, bukan Kayak yang kata si berfirman, Dito tapi tadi, Bapa. kamu menyembah manusia. Bapak yang berfirman kepada Yesus. Tadi dia bilang saya menyembah manusia. Jelaskan, Yesus itu bukan manusia juga, dia Allah. Kalau kau menolak Yesus itu datang sebagai manusia, kau menolak dia, berarti kau antikristus. Siapa yang menolak Berarti jadi siapa manusia? yang menolak? Berarti Yesus manusia toh? Jadi manusia siapa? Berarti bohong Lukas 2:11. Allah itu menjadi manusia. Di mana tertulis Siapa yang menolak jadi manusia? Siapa? Di mana tertulis Allah menjadi manusia? Mana? Nih, tengok ya. Astaga, memang betul-betul botol loh. Nih, Justru kau yang botol, masa Allah itu Yohanes manusia? 1 pada mulanya adalah Di dalam Bibelmu bilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun aku ini Tuhan bukan manusia. Itulah kebotolanmu karena manusia kau jadiin Tuhan. Oke. Jawab dulu itu tadi. Iya. Kenapa Yesus berkata, sebab Uji segala jangan firman yang engkau di sini siapa? Merujuk kepada siapa itu engkau? Enggak, Sebab gini segala aja. firman Ini yang, dengar dulu. Ini Sebab mau- segala firman yang engkau. Siapa di sini engkau? Ini mau Engkau di diskusi sini atau enggak ini? Kok dia terus orang ngomong Ngejawab. di mute? Jawab. Kalau kau nggak ngejawab, ku mute.
Sebab segala firman yang engkau di sini merujuk kepada siapa? Engkau. Yang kau tanya tadi kan Yesus itu siapa? Ya, Ya, kan? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Makanya ku jelaskan, diam dulu baru ku jelaskan. Yesus itu siapa? Ada tertulis Yesus itu firman, ada? Mana? Di mute biar dijelaskan. Ah, udahlah, bukan lagi kau mute, ku tendang kau lah. Gak ada otak kau. Kamu mengatakan Yesus itu firman, nggak ada. Oke, selamat Tidak satu malam dalil pun, semua. tidak ada satu dalil pun di Bible yang mengatakan Yesus itu firman, nggak ada. Kalau Yesus menerima firman, iya ada. Jadi kau jangan paksakan Yesus itu firman. Apa itu firman? Pahami dulu apa itu firman. Firman itu perkataan. Perkataan Tuhan itu. Makanya Wahyu 1 nomor 1, Yesus menerima wahyu. Wahyu 1 nomor 1 tuh. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus dikaruniai wahyu. Nah, siapa yang menerima wahyu itu dari Tuhan? Ya pasti bukan Tuhan. Masa Tuhan menerima wahyu dari Tuhan menerima wahyu dari Tuhan? Gimana sih? Ya, Kacau kali. salve Bu, selamat malam. Selamat malam saudara. Apa kau sama sakitnya yang tadi bang? Atau kau agak-agak ini sedikit? Wah, saya nggak pernah ini, nggak kayak mereka kalau saya. Oh. Meskipun saya OTN juga. Mantap. Silakan bang. Lagi bahas apa ini Bu? Kira-kira? Inilah kesulitan kalau kita diskusi bang ya, yang ku simak, yang bisa ku terima di Iya. apa ya hasil diskusi itu, kalian itu sulit memahami firman loh. Menurut kamu firman itu apa sih bang? Kalau menurutku firman itu perkataan Allah, dan mengapa Yesus disebut sebagai firman? Karena itu merujuk pada julukannya atau gelarnya. Tapi sebenarnya Yesus itu dia yang kalau menurut saya iya, tapi julukannya. Di mana Yesus itu julukannya firman? Inilah kalian ya mengada-ngada gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible. Macam dibilang juga kita menuhankan Yesus itu sebenarnya sebagai gelar. Enggak, pahami dulu firman dulu kita bahas. Apa sih itu firman? Firman itu perkataan. Perkataan Tuhan. Kalau di Islam kalamullah. Kalam. Nah, ketika kita baca Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini firman Allah ini. Berfirman, berkata, berkalam, jadilah terang. Terang itu jadi. Itu hasil dari perkataan Tuhan, hasil dari kalimat Tuhan itu adalah terang. Terang itu jadi. Apa ada yang menuhankan terang? Ada. Itu adalah hasil yang telah menjadi, telah tercipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Di dalam perjanjian lama tertulis bahwa segala sesuatu terjadi karena firman Allah. Firman Tuhan. Boleh kasih saya waktu untuk menjelaskannya Bu? Nggak usah, ngapain kau di sini menjelaskan dogma-dogma sesuai data. Kalau kau menjelaskan sesuatu, kasih dalil, kasih datanya gitu loh. Kalau cuma dogma doktrin kau bawa ke sini, nggak usah. Saya tanya kau mengimani Yesus itu firman, dari mana literasinya? Coba. Ya, ini mau saya jelaskan pakai narasi saya. Jangan, nggak usah narasi, data, dalil. Di mana Yesus itu firman di Bible? Ngapain kita dengar narasimu, penyesatanmu? Coba dalil di Biblemu. Mana? Yesus adalah firman, coba. Mana bang? Karena yang kau iman itu nggak ada literasinya, nggak ada dalilnya, iman buta. Kalau saya hanya merujuk pada satu ayat, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di mana di situ Yesus? Di mana di situ Yesus? Di mana ada? Yesus itu firman ada. Makanya aku minta dalil di mana Yesus firman. Coba. Bikin tensi nih ke botolannya kalian ini ya. Diminta dalil, bukan diminta bacotmu bang. Coba. Kalau nggak ada berarti kau iman buta deh.
Jadi nggak ada dalil di Bible Yesus itu firman. Kita buktikan bahwa Yesus itu bukan dia kabur ya teman-teman. Oh belum. Kita lihat ya bahwa Yesus itu bukan firman. Sesuai data pun tidak ada tertulis ya. Kemudian kalau kita bedah isi Bible. Karena ketika Yesus ada di muka bumi, ya Tuhan masih berfirman kepada Yesus. Ketika dia dibaptis, terbuka langit. Sebelum dibaptis kan Yesus berdoa. Dia berdoa dulu menengadah ke atas. Dia berdoa ketika sebelum terdengar suara dari atas, "Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Berkenan Tuhan kepada Yesus. Berkenan. Artinya Tuhan masih berfirman. Kalau kau mengimani Yesus itu firman, harusnya Tuhan di langit itu nggak usah lagi ngomong, diam dia, nggak usah lagi ada perkataannya. Sudah ada Yesus yang firman ini. Yesus saja ngomong kemana-mana karena dia firman. Tapi Bapa masih berfirman. Kemudian apa kata Yesus? Apa yang ku dengar dari Bapa, apa yang ku dengar dari Dia, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Jadi Yesus tuh mendengar tuh perkataan-perkataan Tuhan, mendengar firman dari Tuhan. Ya sudah Bu, saya turun dulu, ada kesibukan lain. Ya Oke, memang thank karena you cuma iman buta. silaturahminya. Cuma apa ya, kepalamu penuh lemak babi, nggak mau dengar kebenaran. Gitulah. Kau disesatkan pendetamu cuma imani doang. Makasih Bang. Saya nggak makan babi Bu, dan saya nggak punya pendeta. Di kami nggak disebut pendeta. Jadi kau apa Bang? Tidak menuhankan Yesus? Di kami disebut pastor, dan saya tidak makan babi. Oh pastor nggak makan babi. Saya Pastor itu kan maksudnya, Katolik punya ya. Pribadi saya maksudnya. Oh pribadimu, berarti kau mengingkari si Paulus yang dirasulkan di Biblemu ya. Loh, Paulus saja itu dikhususkan dan tidak segala menerima suksesi. sesuatunya, kata Paulus, segala sesuatunya halal, tidak ada yang haram. Rasul Ya Paulus saja makanlah Bang. dikhususkan Bu. Itu Rasul Paulus untuk Protestan. Kalau kami, ya kami anggap kudus karena cuma dikhususkan doang. Oh, Kami anggap rasul. jadi kamu tidak mengimani Paulus ya Bang ya? Sebenarnya begitu, tapi kebanyakan ayat Alkitab ditulis oleh dia. Itulah penyesatannya Bang. Oke, yaudah jangan Jadi- turun dulu. Salvatore izin Bunda biar sama saya. Dia kan Katolik. Silakan. Saya mau sholat Isya, lanjut. Ya, selamat malam Bang Salvatore. Salve, selamat malam abangku. Kang Ya, Dito. selamat malam. Ini kalau yang tertarik Anda menginginkan untuk naik diskusi di dalam kekatolikan, keimanan saudara, orang Katolik itu identik dengan, saya nggak apa-apa ya masuk iman rasuli lagi ya. Silakan Oh, iya, Bapak, nggak apa-apa. Pak Salvatore, coba menurut landasan dasar menjadi seorang Kristen kan iman rasuli itu. Coba di poin ketiga itu maksudnya gimana? Silakan. Di poin ketiga apanya Bang? Iya, iman rasuli kan ada 12 poin tuh. Iya. Yang ketiga poinnya itu apa? Yang nomor 3. Sebentar, saya lupa juga. saya soalnya pelupa Bang. sorry. Kok pastor begini amat ini sih? nih. Ya, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dari perpuluhan ini. Ya, coba di kata per kata diresapkan, dijelaskan. Ia yang dikandung daripada Roh Kudus, maka apakah Roh Kudus yang mengandung? Kalau dibilang Roh Kudus yang mengandung, kayaknya nggak terlalu dominan ke sana Bang, karena begini loh Bang. Kan di situ kan ada kata dari Roh Kudus. Artinya bukan berarti Roh Kudus yang mengandung. Maria ini yang mengandung Roh Kudus itu. Sebenarnya begitu kan, dari Roh Kudus begitu. Coba dibaca ulang. Yang dikandung. Yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari darah Maria, anak darah Maria. Yang melahirkan Maria, udah pasti jelas tuh. Tapi dari iman rasuli ini yang dikandung dari Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Yang mengandung Maria, tapi yang dikandung Maria ini Roh Kudus itu.
Ya, Jadi dalam diri Yesus ini terdapat Roh Kudus sebenarnya. Makanya kita bilang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, makanya jangan keluar teksnya. Teks kata per kata di situ kan yang dikandung dari Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Kan ya. Aduh. Aduh. Jadi pemahaman iman rasuli itu ada dua pengetahuan. Yang pertama tentang lahiriah, yang kedua tentang rohania. Yang dikandung dari Roh Kudus itu rohania atau lahiriah? Poin ketiga begini Bang, saya jelaskannya sedikit saja. Boleh kan Bang? Ya, boleh silakan. Oke. Poin ketiga pengakuan iman rasuli yaitu yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjelaskan keilahian Yesus Kristus dan bagaimana dia menjadi manusia melalui karya Roh Kudus, menekankan kelahirannya ajaib dari seorang perawan Maria sebagai bagian dari misi penebusannya bagi dunia. Pemahaman Jadi- pribadi atau pemahaman pribadi apa Lumen Gentium? Ini pemahaman pribadi saya. Oke, coba dicek Lumen Gentium. Lumen Gentium. Katanya Katolik. Iya Bang, tapi saya jarang ke gereja makanya saya nggak tahu. Aduh, mama. Dia bilang dia pastor Bang Dito. Saya nggak bilang saya pastor, pastor? Bu. Saya nggak bilang saya sepastor. Tadi Ibu salah dengar. Saya kan tadi bilang gini, kami nggak pakai pendeta, tapi kami pakainya pastor. Gitu. Oh, oke, Bukannya oke. saya bilang saya pastor. Oke Bang. Iya, Engkau nggak apa-apa. pastor tapi nggak paham. Lanjut. Iya Bu. Ya, jadi menurut ya nggak apa-apa lah sambil belajar kan, Bang Iya. Bang Salva. Coba Lumen Gentium itu apa dari pemahaman Katolik? Lumen Gentium itu adalah konstitusi dogmatis tentang gereja, salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan II yang diterbitkan pada 21 November 1964. Nah, lalu hubungannya dengan iman rasuli itu masa nggak bisa menjelaskan sih? Ini yang terkandung dalam Lumen Gentium kan cuman ada beberapa ya, cuman ada gereja sebagai sakramen, umat Allah, struktur gereja, panggilan universal untuk kekudusan dan sifat universal. Jadi saya rasa tidak terlalu terkait dengan iman rasuli. Oke, Sadat Nisea itu kan termasuk pembentukan iman rasuli atau Sadat Nisea. Iya, kan dogma-dogma di gereja Katolik kan juga kita terbilang cukup banyak dan banyak juga konsili. Jadi tiap konsilinya itu berkaitan dengan satu hal begitu. Jadi mungkin Lumen Gentium ini nggak berkaitan kepada iman rasuli, tapi ada konsili lainnya yang berkaitan dengan iman rasuli itu. Konsili yang pertama, Sadat Nisea itu dibentuk tentang Sadat Nikia. Jadi bersamaan kanon dan juga iman rasuli atau ketetapan keimanan bagi yang percaya. Nah, pemahaman tentang yang dikandung daripada Roh Kudus ini melibatkan Roh Kudus itu sebagai pribadi ketiga atau bukan? Ini melibatkan pribadi ketiga juga. Oke. Berbicara tentang pribadi yang ketiga, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Pribadi yang ketiga kalau dalam keyakinan kami Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, bukan berarti Allah Roh Kudus. Jadi saya rasa tidak termasuk Tuhan. Oke, Allah Bapa itu roh atau bukan? Allah Bapa itu sumber itu, sang Allah pencipta itu. Dia Iya. roh, bukan roh. Oh, bukan roh. Kalau bukan roh apa dong? Dia kan tidak terlihat, Bang. Jadi kalau kita mau bilang roh nanti salah juga. Tapi memang pemahaman Tritunggal harus diobok-obok seperti itu dulu. Kalau Bapa itu adalah roh yang ada di Yohanes, maka
pencipta sang sumber itu roh. Lalu kenapa ada Roh Kudus? Roh Kudus ini sebagai roh Allah. Nah, Allah itu roh katanya. Kok ada Roh Kudus? Ada berapa roh rupanya? Cuman ada satu, Bang. Cuman dalam Yang roh berarti Allah apa Roh Kudus? dalam kami itu disebutnya Roh Kudus, bisa juga disebut sebagai roh. Jadi otomatis cuman satu. Tapi apa namanya? Namanya itu loh yang berarti kita bilang ada Roh Kudus, bukan Iya. berarti ada dua pribadi di situ. Ya, paham Tetap nggak saja dengan satu. paham nggak dengan alur yang saya bawa untuk diskusi ini? Kalau Bapa itu yang disebut Allah itu bukan roh, lalu apa? Pribadi apa dia? Kalau saya mau kalau dalam pemahaman saya dia pribadi yang tak terlihat. Ya, roh bukan. Roh pun tak terlihat, Bang, tapi kalau kita mau bilang roh nanti salah, Bang. Udah mulai sembuh, tapi masih berpaham Tritunggal. Macam mana ini? Karena secara rasional, kalau Allah itu dikatakan roh, tetapi ada Roh Kudus, maka ada dua roh. Kalau roh Allah ini roh, seperti keyakinan teman-teman Tritunggal, lalu kenapa ada roh lagi? Apakah dia membelah diri? Oke, Bang, berikan saya waktu untuk menjelaskan, Bang, biar nanti nggak pusing saya ini ya. Dalam ajaran Katolik, Tritunggal atau Trinitas itu misteri iman tentang satu Allah yang esa, yang hadir dalam tiga pribadi yang berbeda namun tidak terpisahkan, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa ini sang sumber itu, sang pencipta. Allah Putra itu Yesus Kristus itu sendiri, dan Allah Roh Kudus itu ya itulah roh dari sang Bapa itu. Ketiga pribadi ini memiliki kodrat, esensi, kedudukan, dan kemuliaan yang sama. Allah Bapa adalah pencipta, Putra adalah perantara dan penyelamat, sedangkan Roh Kudus adalah penuntut Dia dan baca pelaksanaan. konsepnya. Iya, nggak apa-apa. Kita benturkan dengan Matius 1:18, Bang. Di situ yang mengatakan adalah Yohanes ya, tapi Yohanes penulis nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, akan tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan rasional saya mengajak untuk Abang bisa menjelaskan apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung. Gimana, Bang? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Yang dilakukan oleh Roh Kudus dan membuat Maria mengandung. Roh Kudus membuat Maria mengandung itu, Bang, Yesus sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah, di mana Maria itu mengandung dan melahirkan Kristus sebagai perawan tanpa benih manusiawi, yang juga menunjukkan kekudusan dan peran istimewa sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Tindakan Roh Kudus ini merupakan mujizat ilahi yang menegaskan pribadi Yesus yang ilahi dan misi penyelamatannya. Pertanyaan rasional kita sebagai manusia, karena di situ tertulis, tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Sebenarnya tidak ada sih, Bang, karena itu semua rencana Allah. Jadi kalau nggak dijelasin gimana kita percaya bahwa yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus? Ya, dikandung dari Roh Kudus karena itu semua mujizat ilahi, Bang. Makanya saya bilang Kok dikandung ini dari semua Roh Kudus? rencana Allah. Bang. Saya lagi nggak bahas iman rasuli. Saya lagi bahas Matius 1:18. Iman rasuli tadi abang kan ngerijek itu. Ia dikandung dari Roh Kudus. Itu iman rasuli. Kalau yang di Matius 1:18 ini, ia mengandung dari Roh Kudus. Ia di sini adalah Bunda Maria. Kalau yang di iman rasuli, ia dikandung dari Roh Kudus. Itu ianya adalah Yesus. Berat ya, Bang ya?
Agak berat juga sih. Ya, karena kelihatan berbeda. Apa yang diyakinkan di dalam iman rasuli ternyata di Bible itu berbeda. Kalau hanya percaya Bible, Anda mau pindah jadi Protestan, ada sola scriptura. Kan gitu. Kalau saya nggak hanya percaya Bible. Nah, kalau nggak percaya Bible, hanya kepada iman rasuli, percaya. Maksudnya saya nggak hanya begitu bang. Bukan saya bilang saya nggak percaya, tapi saya percaya kok. Tapi saya bilang nggak hanya percaya pada kitab begitu. Ya udah. Ini hanya ada di dalam Bible-nya orang Katolik. 1 Makabe 1 nomor 56-57. Silakan dibaca. 1 Makabe Pasal 1 nomor 56-57. 01 1 Makabe pasal 1 nomor 56-57. Bentar bang, saya cari ya. Ya, di situ tulisannya 56-nya, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dibakar, dirobek-robek dan dibakar habis. Ini dari 1 Makabe 015657 kan? Iya. Sabar bang, saya cari bang, agak susah bang. Emang pakai Bible apa? Saya nggak ada Bible di sini bang. Waduh. Jadi Tahu searchingnya di Google aja. Ya karena tidak ada di LAI bang. LAI tidak pernah mengeluarkan. Ini ya Bible yang kanonika. berbicara di ya. Yang di ayat 56-nya ini kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Terus yang 57-nya berbicara jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Nah, lalu apa hubungannya kita perjanjian lama masih ditempel? Kan perjanjian lama ada tanah tuh, Torah. Ternyata dirobek-robek dibakar habis tuh. Kemudian pelakunya yang masih mentautkan dengan hukum Torah dihukum mati kan? Apa maknanya itu? Ya mungkin karena orang yang merubah-rubah lah, mempelintir dan lain sebagainya. Makanya harus dihukum mati kan kalau dia mengubah-ubah. Makanya kalau di dalam menta-menta memang ayat itu bertujuan untuk merobek-robek dan membakar kitab-kitab Taurat. Tetapi kalau kita dalami lagi, mungkin maksud dari ayat itu bertujuan kepada orang-orang yang ya mungkin dia punya kitab-kitab Taurat dia ubah, dia seenaknya mau pelintirkan begitu. Dari pemahaman saya lah. Tapi tidak berliteratur, jadi nggak bagus nih kita. Iya. Lalu menurut abang, apakah ada nama selain Yesus Putra Maria? Gimana bang? Menurut abang, sesuai pengetahuannya di dalam kitab Katolik, ada nggak selain Yesus Kristus anak Maria yang namanya Yesus? Kalau dari pemahaman saya sendiri ya, dalam kitab Katolik itu ada banyak juga bang. Yang pertama Kristus, yang kedua Mesias, yang ketiga gelarnya sebagai anak Allah, yang ketiga bukan itu maksud saya. Maksud saya yang menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan nama Yesus. Ada nggak nama Yesus selain Yesus Kristus? Nama lain begitu. Orang lain maksudnya yang menggunakan. Ya. Gak banyak bang. Misalkan pemain bola tuh Gabriel Jesus. Di Bible bang, di kitabnya Anda, di kitab Katolik. Kalau saya selama saya hidup saya nggak pernah nemu bang. Oke. Ada di Deuterokanonika nama kitabnya Yesus bin Sirach. Yesus bin Sirach. Sabar bang.
kita ngajarin orang yang keluar dari Katolik justru ngajarin orang Katolik ini ceritanya nih. Ini Gimana nih? kitab Yesus bin Sirak ini buku oleh Yesus bin Sirak. Jadi kitab Nah, iya. Yesus bin Sirak itu merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab hikmat dan menjadi bagian dari golongan Deuterokanonika dan Perjanjian Lama bagi kanon kitab suci Katolik. Nggak usah dijelasin, saya udah tahu. Pertanyaan saya, Ya, kalau Anda sudah mengetahui ada nama Yesus lain selain Yesus Kristus, ternyata adalah bin Sirah. Ada disebut Yesus bin Sirah. Siapa dia? iya ini kitab bin Sirak kan, Bang. Jangan kitab bin Sirah, Yesus bin Sirah, kitab Yesus. Iya, di sini kan ditulis, Bang, dalam Perjanjian Lama Alkitab Ortodoks. Nah, Ortodoks kan nggak Katolik. Sebenarnya begitu. Yesus bin Sirah itu juga di kanon, Bang, di Katolik namanya Yesus bin Sirah kitabnya. Gimana sih Bang ini? Coba dibuka Deuterokanonika, makanya Oh iya, iya. punya- Ada, Bang, ada. Aduh, mana lah. Sabar, Bang, Kenapa? sabar. Iya, pertanyaan saya siapa Yesus bin Sirah itu? Itu cuman kitab, Bang. Iya, kitab. Nama saya kitab. tahu. Iya, siapa Bukan dia? nama orang, Bang, tapi dia nama kitab. Loh, bin itu adalah putra, Sirah itu nama orang, Yesus itu juga nama. Gimana sih? Oh iya ya, saya paham. Nah, jadi Yesus bin Sirak ini seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, Bang, yang kemudian mendirikan aliran sendiri dan menulis karyanya di Alexandria. Oke. Lalu kalau Yesus Kristus itu emang tinggalnya nggak di Yerusalem? Ini nggak merujuk pada Yesus, Bang. Pertanyaan. Karena Yesus bin Sirak Iya. ini orang yang mendirikan Pertanyaan. sendiri agamanya. Pertanyaan saya, Yesus bin Sirah itu kan tadi dikatakan bertempat tinggal di Yerusalem. Kalau Yesus putra Maria atau Yesus Kristus itu orang Yerusalem juga nggak? Dia orang Nazaret, Bang, kalau Yesus Kristus. Nazaret itu kecamatan. Yerusalem Oh. iya. Astagfirullah. Sorry, salah. Ya banyak belajar aja Bang, nyimak-nyimak diskusi. Saya mantan Katolik Bang, kalau mau follow saya. Banyak nanti kalau kita Saya diskusi. sudah lama juga mengikuti Kang Dito. Oh iya, bagus lah. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan gini Bang, secara rasional, kalau Abang meyakini bahwa ada satu Tuhan sesuai dengan KKK 841, bahwa iman orang Islam itu dikatakan sepemahaman dari ajaran Abraham. KKK 841 coba dicek. Nah, lalu kenapa dalam tradisi liturgi Anda harus pengakuan dosa kepada manusia? Gimana, Bang? Lalu kenapa orang Katolik itu setiap di kardinal atau di gereja itu minta pengampunan dosa atau pengakuan dosa kepada manusia? Oh iya, kepada pastor ya. Itu sebenarnya dibilang minta pengakuan dosa, pengampunan dosa. Sebenarnya pastor nggak punya kuasa sama sekali untuk menghapus dosa itu. Cuman tujuan dari itu dibuat, Bang, ya karena kita minta bahwa pemimpin gereja ini yang mendoakan dosa-dosa kita supaya diampuni. Nah, Ya, kemudian substansinya, yang kedua, substansi Bang, yang saya tanya, iya, yang substansi bentar yang dulu, saya Bang. tanya, substansi Bentar, yang Bang. saya tanya, saya Yang dan kedua- teman-teman, saya dan teman-teman Yang semua kedua, itu Bang, tidak ini ingin, hanya bersifat sementara, Bang. iya, Dan sabar. berarti semuanya sudah lunas begitu, tidak ada yang dipertanggungjawabkan, bukan berarti begitu. Tapi masih Iya. dihukum kita di akhirat. Substansi kita, substansi yang kita bicarakan, lalu kenapa harus ada pengakuan dosa kepada manusia? Agak berat juga ya. Ya itu pondasi liturgi sakramen gitu loh, dan itu memang ajaran manusia. Terus kemudian apa hubungannya, kenapa masih dibuat patung di gereja khusus Katolik? Kalau Bukannya misalnya simbol sih, Bang. Nah, bukannya di perjanjian lama itu tentang 10 hukum Taurat ada satu hukum yang mengatakan jangan membuat patung menyerupai apapun. Kata jangan itu adalah larangan.
Kenapa masih ada dibuat patung di Kalau kita buat patung yang selain dari toko-toko dalam Alkitab ya pasti salah bang. Tapi kalau toko-tokonya dari dalam Alkitab kita buat patungnya ya supaya menjadi simbol dan tidak disembah ya, saya rasa fair-fair aja bang. perkataan di dalam Bible Perjanjian Lama, jangan membuat patung menyerupai apapun. Ya itu kan nggak berkata tentang dirinya bang, bahwa menyerupai dirinya juga. Menyerupai apapun, baik laki-laki maupun perempuan. Itu jelas, makanya dibaca Bible-nya bang. Iya, Karena- tapi tidak secara eksplisit tertulis bang bahwa itu merujuk pada dirinya sendiri yang mengatakan bahwa jangan membuat patung yang menyerupaiku. Itu kan apapun yang menyerupai laki-laki dan perempuan. Ini kenapa ditentang sih Perjanjian Lamanya, kitabnya? Gurunda monitor, Gurunda kalau masih monitor. Ini ada saudara Katolik yang mungkin mau diskusi, tapi memang kelihatan nggak ini sih, hanya mau belajar, tapi nggak apa-apa. Gimana Bang Salford? Kalau mau diskusi lebih lanjut, makin pusing nanti kita bicara Katolik. Kalau saya juga lagi belajar juga sih bang. Saya cuman mampir tadi karena lagi buru-buru bidat juga tadi di rumah. Nah, saya kepo tadi saya ke sini. Iya, kenapa apakah pemahaman dalam kekatolikan itu Anda mengetahui perbedaan dengan Protestan atau tidak sama sekali? Perbedaannya banyak bang kalau Katolik dengan Protestan. Apa itu? Coba dijelaskan. Kalau di Protestan kan hanya sola scriptura bang. Nah kalau di Katolik kan dia berpegang nggak hanya pada Alkitab, dia berpegang pada tradisi gereja juga. Nah dia berpegang pada doa-doa kepada orang kudus, perantara dan lain sebagainya. Kalau di Protestan mereka nggak mengakui itu. Mereka hanya ingin berdoa itu melalui Yesus saja dan langsung sampai kepada Yesus katanya. Oke, Jadi itu lalu- perbedaan pertama. Ya, Sri Yang Paus kedua, yang pertama di- siapa? Hah? Sri Paus yang pertama siapa? Kalau Sri Paus yang pertama Petrus bang. Yang kedua siapa? Yang kedua saya nggak hafal lagi tuh bang. Ada Santo Paulus nggak? Kalau Santo Paulus nggak ada bang, kayaknya. Nah, itu Ritus Timur ada. Nah, gini bang, apakah Petrus memang mengajarkan kepada jemaat yang tidak bersunat? Hah? Apakah Petrus mengajarkan ajaran Yesus kepada jemaat yang tidak bersunat? Mengajarkan ajaran Kristus kepada jemaat yang tak bersunat. Itu pertanyaan saya. Apakah- Kayaknya iya sih bang, karena Yesus. Hah? Gimana bang? Ya, di mana dalilnya Pak Petrus mengajarkan kepada jemaat yang tidak bersunat itu di mana? Menurut pemahaman pribadi saya bang. Ya, karena tidak membaca Bible kan. Coba kita baca. Ini pernyataan Paulus tentang Petrus dan dia membuat suatu konsili, disebut konsili Yerusalem ya. Itu di Galatia pasal 2 dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Jelas bahwa Petrus dengan Paulus berbeda pandangan, kemudian Petrus tetap mengajarkan ajaran Yesus kepada yang bersunat, yaitu Yahudi, dan Paulus mengajarkan kepada yang tidak bersunat. Nah, Katolik ini golongan yang bersunat atau orang Yahudi atau bukan? Kalau kami kayaknya golongan bersunat bang. Oh, jadi mengikuti perintah bersunat, orang Yahudi atau Yahudi rohani? Kalau itu saya nggak terlalu jauh lari ke sana bang. Lalu bukannya orang Yahudi yang berketurunan Yahudi dan bangsa Israel yang mendapatkan perjanjian kekal Abraham dan keturunannya? Lalu Romawi itu, Vatikan itu bagian dari Israel bukan? Bukan sih, cuman aduh gimana ya cara menjelaskannya? Ya, karena memang nggak ada surat-surat kepada jemaat Roma
pasal 2 nomor 28, coba dibaca. Di mana itu, Bang? Roma pasal 2 nomor 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirilah. Gimana nih? Yang lahiria. Ya, waduh, udah mulai. Jangan gugup, Bang, biasa aja, Bang. Kita ngobrol santai, jangan gugup. Saya soalnya sukanya berbelit-belit, Bang, kalau membaca. Terlalu normal, Bang. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat ini menekankan bahwa identitas sejati sebagai orang Yahudi atau bersunat tidak ditentukan oleh keturunan atau praktik fisik semata, melainkan oleh keadaan. Jadi yang ngajarin itu Paulus. Salah kalau Katolik merujuk kepada Petrus, harusnya kepada Santo Paulus. Itu, Bang, maksud saya. Tapi saya dengar-dengar sejarahnya Santo Paulus tuh punya peran penting juga dalam pembangunan gereja di Roma. Nah, iya, termasuk tadi mengajarkan kepada orang yang di luar Yahudi tetap disebut Yahudi tapi bukan lahiriah alias rohani. Betul nggak? Betul. Maka Yesus mengatakan di kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Gimana itu, Bang? Iya, Wahyu pasal 3 nomor 9. Oh ya, silakan. Lihat, ada beberapa orang dari jemaat setan yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Aduh, dalam banget ini, ya Allah. Saudara tadi mengatakan janganlah orang baik itu jangan jadi jemaat setan. Udah, ini Yesus sendiri yang berbicara. Lebih baik selain Kristen, selain Katolik lah, cari belajar agama yang lain. Karena Bible ini kalau kita baca ternyata ada tuh penting-pentingnya, bahwa Paulus inilah biang kerok. Ia mengajarkan ajaran Yahudi, yaitu ajaran Yesus, kepada non-Yahudi, termasuk yang di Indonesia. Kemudian Yesus mengatakan orang itu adalah jemaat iblis. Di mana, Bang? Coba Abang kalau nggak percaya baca sendiri. Wahyu 3 nomor 9. Kalau saya nggak perlu dibaca lagi kalau dalam room diskusi, karena apa yang dibaca dalam room diskusi sesuai data. Nah, Nggak sesuai syukur. kan pasti ini kan. Banyak pertentangan dan mungkin saya dilaporkan kan gitu, Bang. Enggak, kalau kan orang kan kalau berdebat, berdiskusi itu kan dia membaca sebuah data misalkan yang baru abang bawakan. Tidak mungkin abang mau bawakan itu kalau tidak ada tertulis. Cakep. Iya kan nggak normal lagi diskusinya kalau nggak ada tertulis, baru abang bilang. Nah, kalau abang bilang begitu, pasti ada. Karena nggak mungkin salah lagi kalau dalam room diskusi, ya kan? Betul. Cakep. Jadi kalau ada mercon Iya. Jadi kalau memang kita fokusnya belajar mencari kebenaran, ya kalau udah seperti ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Contoh, Bang David ini, selamat malam, Bro David. David. Malam Bang Dito, malam. Bro David ini sudah meyakini Islam, Bang Salvator, tetapi dia masih belum mengikrarkan diri. Menurut dia Islam sudah jelas, tapi belum bersyahadat. Maka statusnya masih tetap Kristen, masih jemaat iblis gitu loh. Waduh, jangan gitulah. Ya sudah, minimal cari dulu lah kalau belum dapat hidayah full. Kami hanya bisa mendoakan David. Nah, termasuk ini ada Bro Salvator, ya kan? Bro Salvator juga hanya beragama saja, yang penting ada status di KTP. Tetapi orang beragama itu poinnya hanya ingin diberi jawaban setelah kita mati itu bagaimana. Ada nggak agama yang
yang menjelaskan tentang setelah kita mati itu bagaimana, dan itu valid dari Tuhan Pencipta sendiri. Itu saja. Mau ditanya, ini ada Ustadz Atta, ada gurunda saya Bang Zuma. Kalau mau tanya-tanya, insya Allah pasti dijawab semua tentang Islam. Silakan. Atau mau tanya sama saya, silakan. Yang lagi banyak ramai diperdebatkan, Bang, kemungkinan dari apologet kami juga, Bang RK juga bertanya tentang sunat. Dalam Al-Quran kan tidak ada, Bang. Itu gimana? Maksudnya kan yang lagi ramai diperbicarakan, kenapa tidak ada? Yang menjadi sumber masanya kan tidak ada, Bang. Kira-kira itu bisa jelaskan, Bang? Oke. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi kalau hawa nafsu menginginkan di Al-Quran itu ada tertulis sunat, itu hawa nafsu. Hanya orang yang mencari kelemahan. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah. Tidak ada bahasa potong-memotong, apalagi kemaluan. Nggak ada. Jadi di Islam itu ada di dalam surah Ar-Rum ayat 30 tentang fitrah. Fitratullah. Oh ya, kelima fitrah itu. Fitrah itu gambarannya adalah suci, kembali lagi ke kesucian. Nah, sementara umat Islam diperkenalkan syariat tentang toharo, menjaga kesucian. Nah, kalau orang nggak sunat, kita sholat itu masih najis, apalagi sudah dewasa, sudah balik gitu. Ada sebenarnya, cuman mereka hanya mencari karena tidak tertulis. Jadi pemahaman dalam diskusi yang seperti itu, ya itu rencana strategi. Sama halnya kayak kita semuanya juga bertanya, di mana Yesus itu mengatakan sendiri, akulah Tuhan, sembahlah aku. Padahal dasar-dasarnya Yesus hanya mengatakan, aku ini utusan. Bisa nggak menemukan dalil eksplisit Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Nggak ada kan? Itu ranah dialektika yang memang harus ada strategi. Cuman sering kali kita jawab dan kita jelaskan apakah mereka menerima, enggak juga. Karena dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Artinya mereka itu sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Diberitahu kebenaran atau tidak, mereka tidak akan menerima. Gitu loh. Ya, Bang. Nah, kebetulan Salvatore kan orang Katolik. Apakah pantas orang Katolik yang memahami KGK 841 dia tetap berdiskusi menyerang Islam? Tidak ada. Padahal aturan gereja, Katekismus Gereja Katolik nomor 841, bagaimana pandangan orang Katolik terhadap umat beragama Islam? Kami memandang umat beragama Islam itu mempunyai Tuhan Allah yang penuh belas kasihan dan menyembah Allah yang tak terlihat, tidak diperanakan dan tidak beranak. Nah, itu KGK 841, coba dibaca dalilnya yang dibuat oleh paus-pausnya. Iya, sebenarnya kami juga dikecam keras untuk tidak berdiskusi memperdebatkan agama kepada orang Islam. Nah, Sebenarnya lalu tugas-tugas kami cuma memperdebatkan kepada Kristen yang lain iya, sebenarnya begitu. tetap ada sanggahan atau parameter menjadi apologet Katolik, Iya, yaitu 1 Petrus pasal 3 nomor 15 dan nomor 16. Saya dari kekatolikan, Pak. Apa di sana yang dikatakan? Tidak membalas, apalagi menghujat. Tapi yang dilakukan RK nggak seperti itu. Ya mungkin dia juga agak tinggi juga tensinya, Bang, begitulah, beda orang juga, beda inilah gitu. Ya kalau Nggak saya semua orang bilang, sama begitu. kalau saya bilang dia udah jadi Protestan, dia penganut sola scriptura yang seperti sok tahu tentang Bible padahal kosong. Karena gini loh, Bang, beda orang itu beda karakter. Jadi caranya berapologetika orang tuh beda-beda juga. Ada yang Mengikuti- sopan, ada yang mengikuti, menghujat, ada yang ya mengikuti magisterium nggak? saya. Ya orang yang mengatakan dirinya apologetik Katolik tapi berbeda pemahaman. Kalau berbeda pemahaman tentang magisterium ya, Bang ya. Nah itu ada itu teman-teman di bawah tuh.
RK cari koin makanya sok keras. Joseph juga ngeklaim Katolik tapi rasa Protestan. Jadi masyarakat itu penikmat diskusi lintas agama, mereka bukan orang bodoh. Gitu Bang. Sebenarnya ya Bang ya, saya itu jujur saya katakan bahwa saya juga bertentangan dengan mereka, dengan pemahaman mereka. Karena sebenarnya kita sebagai apologet Katolik itu berdiskusi secara santun, sopan, tidak boleh menghujat. Iya kan? Apalagi kita kan satu negara semua. Nah, yang kita diskusikan kan cuma agama. Bukan berarti cuma agama terus yang mau dibahas, agama terus. Ya kan, nanti lahirlah konflik-konflik yang dalam dunia apologetika dan misalnya kita keluar rumah menyimpan dendam kan, tidak sengaja bertemu ya langsung baku tubruk ya. Iya kan? Jadi sekecil apapun itu kalau kita perdebatkan namun membawa rasa emosi ya mungkin akan menimbulkan resiko juga begitu. Tapi kalau kita diskusikan secara santun, sopan, damai ya. Iya kan? Iya, makanya kita diskusi hanya apa yang ada tertulis, yaitu sumber premier. Kalau kita bicara tentang Bible, ya oke. Kalau pemahaman tentang teologis, orang-orang yang sekolah STT pastinya memiliki pemahaman katanya Islamologi dalam beberapa SKS. Ya kita itu yang kita lakukan dalam diskusi ini. Nah, ya, karena sebenarnya orang Katolik itu sangat diajarkan untuk ajaran kasih, Bang. Iya, kembali ke diskusi. Gini Bang Salvator, kalau Yesus sudah mengatakan tentang pertanyaan muridnya, bila manakah itu terjadi, tentang robohnya bait suci yang ada di Yerusalem, itu pertanyaannya murid-murid. Matius 24-nya, Matius pasal 24 dari nomor 3 itu pertanyaannya, nomor 4-nya adalah jawabannya. Namun Yesus menjawabnya begini, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kalian. Oh, ini sudah ada Bang, sudah lahir. Apa yang sudah lahir? Yang menyesatkan kami. Ntar dulu, sabar dulu. Ini menjadi diskusi yang sebenarnya teman-teman Kristen, ya mohon maaf, ini perkataan Yesus yang harus diikuti. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Ini perkataan Yesus. Kemudian dia menyambung kalimat itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, memakai nama Yesus. Sudah muncul Bang. Ya kan? Memakai nama Yesus. Kok ketawa Bang ini? Sudah muncul Bang. Nah, lalu menurut Abang, yang disampaikan oleh Yesus adalah orang yang suka menyebut nama Yesus. Ini orang Kristen apa orang Islam? Saya larinya ke teman sebelah Bang. Ke Protestan. Iya. Katolik bukan Kristen berarti. Sebenarnya kami Kristen pertama Bang, cuman mereka memberontak pada abad ke-17. Nah, yang dikatakan Yesus ini nubuatan tentang penyesat itu yang akan datang. Iya, yang mereka akan datang, memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka banyak menyesatkan orang. Ya ternyata tidak memandang denom. Macam denom itu, denom gabola kan yang boleh mencukur dalam gereja. Ya ditafsirkan. Gini, ditafsirkan apapun Bang Salvator, bagi kami di luar Kristen melihat yang ada di dalam Bible ini, kalau diikuti perkataan Yesus, maka setelah Yesus, kalau ada yang mengatakan dalam nama, maka itu adalah penyesat Bang. Banyak bang. Ada yang bilang dalam nama Yesus Kristus aku baptis engkau. Ya Tuhan, terus nama Yesus terus yang disebut. Itu banyak Bang sekarang. Cuman kita nggak mau ributin soal itu karena nanti mereka kan tersinggung. Nah kita diproses lagi. Apalagi kan mereka kan sesuai dengan hukum Indonesia juga, hukum negara. Iya, kan mereka kan masuk juga dalam hukum negara Indonesia. Nah kalau Katolik kan paling cuma menyebut nama Yesus tuh sekali. Iya. Tapi kalau mereka kan terlalu banyak. Saya mengatakan iya, ini kan bukan sudut pandang doktrin ya yang saya sampaikan. Ini yang ada ditulis di Bible. Iya. Tentang hal itu bahwa Yesus yang mengatakan.
Kalaulah di situ tertulisnya contoh nih ya, waspadalah jangan ada yang menyesatkan kamu. Ini yang berbicara Nabi saya, Nabi Muhammad. Banyak orang akan datang memakai namaku Muhammad dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka penyesat itu pasti orang Islam, betul? Betul. Nah, ini kan yang berbicara Yesus. Ya. Barang siapa yang banyak orang akan datang memakai namaku, memakai nama Yesus dan Ya. berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka yang banyak menyesatkan orang. Maka orang ini siapa penyesat-penyesat ini? Kalau bukan Kristen, Bang. Iya. Loh, kok iya? Malah diaminkan. Ini piye ini jadi? Tapi Ya karena kan itu berbicara dalam Bible, Bang. Tidak mungkin Yesus bilang waspadalah terhadap orang Islam yang akan menyesatkan kalian. Nggak mungkin kan? wah ini sehat ini Bang Salvator ini. Luar biasa. Jadi kalau sola scriptura harus tetap di dalam Kristen atau harus keluar daripada Kristen? Wah, harus keluar, Bang, karena dalam hukum Allah apa yang dipersatukan manusia tidak boleh apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekarang banyak pendeta-pendeta itu menikah lari kan, cerai kawin. Waduh. Jadi sola scripturanya sudah cacat dan itu harus keluar dari Kristen. Wah, gimana itu Bang? Coba Bang, kasih woro-woro dulu Bang. Misalkan nih, misalkan contoh, saya seorang pendeta, saya selalu mengajarkan jemaat untuk gini, bayar perpuluhan. Adakah ajaran Tuhan yang benar itu harus dibayar, harus memakai bayaran? Terus yang kedua, mengenai sola scriptura yang cacat, yang saya bilang sola scriptura itu cacat karena yang paling identik dengan cacatnya sola scriptura itu karena dalam Alkitab justru menentang keras perceraian. Bahkan jika sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kita lihat kan sekarang buktinya zaman sekarang banyak yang menikah cerai. Bahkan nggak satu orang doang. Bahkan bisa pendeta. Tapi memang udah ada juga pendeta yang menikah cerai. Jadi saya bilang cacat. Aduh, gak bahaya teh ini. Kok sangat vulgar begini nih? Ngeri Iya, saya kan 5 hari lalu habis debat offline juga sama pendeta mereka. Nah, pendeta mereka nggak bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaan tentang apa itu? Tentang jika kalian mengklaim bahwa Martin Luther meneruskan ajaran para rasul, kenapa dia menolak magisterium dan tidak menerima suksesi? Padahal kan itu penting. Nah, kalau mereka mengaitkan kepada Alkitab, lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus, itu kan sebuah magisterium, kuasa mengajar. Nah, kenapa kalian menentang itu? Harusnya kalian mengikuti itu. Harusnya kalian tidak menentang memberontak pada abad ke-17. Betul. Itu mereka nggak bisa ini. Lalu sebenarnya Martin Luther itu masih Katolik atau sudah bukan Katolik waktu dia sepanjang hidupnya setelah membuat 99 dalil itu? Kalau logikanya gini Bang, kalau orang sudah menentang agama yang dia yakini terlebih dahulu, berarti dia bukan bagian dari situ lagi, berarti ya enggak lagi. Ya, faktanya itu dikeluarkan dari kekatolikan atau dia keluar sendiri? Ya, memberontak kan intinya mau keluar sendiri kan. Lalu pada saat prosesi dia meninggal, itu masih pakai tradisi liturgi Katolik nggak? Ya, masih karena gini loh. Ini baru jujur ini saya suka nih. Saya suka. Jadi Masih banyak pemahamannya yang dipakai Protestan. gini Bang, Katolik. kalau sebagai perisai, Martin Luther pendiri Protestan saja dia masih mati menggunakan sakramen atau liturginya Katolik. Kenapa pengikutnya begitu?
Dia gimana bang tadi pertanyaannya? Kurang jelas saya dengar. Ya, kan dengan gerbong yang dibawa katanya Martin Luther yang mendirikan Protestan, pemahaman 99 dalil sebenarnya ditunggangin oleh orang lain. Atau sebut saja reformis dan Calvinis. Kan gitu. 99 dalil tuh. Tetapi yang membuat ini matinya tetap menggunakan tradisi liturgi Katolik. Gitu loh. Oh, itu bang. Dalam arti kasar saja ya, karena mereka juga kasar Katolik, banyak sekarang oknumnya. Mereka mencuri apa yang Katolik mencuri, makanya harus terus mati itu. Dia ini bukan karena ini dan tidak bisa terbentak. Kalian terlalu banyak mencuri ini, pakai dulu pun pas mati bisa menggunakan itu. Terus Suaranya Bang putus-putus ini. Suaranya nggak jelas ini. Cek. Benerin dulu jaringannya Bang. Suaranya putus-putus. Ya, cek bang. Masih sedikit. Iya, jangan pakai wifi. Oh, enggak bang, tapi bang, emang di sini tuh jarang sekali jaringan di sini bang. Jadi susah Masih juga di bang. area NTT kah? Di area NTT atau Papua? Saya di Sulawesi ya bangku, di Toraja. Oh, di Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ini Waalaikumsalam. tetangga saya ini kalau begitu Kang Dito. Oh, So laki jo Toraya sama nih, sang sade bola Riki. Sade siuno. weh mantap. Ya udah gini aja Ustadz, aku Tetangga belum saya. 4 rakaat. Ya, aku belum isyaan. Lanjut Ustadz Felix ya. Saya izin 4 rakaatan Iya, dulu. monggo. Saya mute. Siap. Lanjut. mana Iya, jangan lupa doanya. di Toraja. Iya, saya dekat ini Salubarani. Selalu barani. Oh,